mohon agar Bapak dan Ibu mengirimkan data, tolonglah kami dibantu. Karena apa? Kami ingin secara fakta akurat berapa sih jumlah PNS. Berapa sih banpol yang ada. Karena apa? Menyangkut yang saya memang minta Pak Budi untuk menanyakan kepada beliau, Pak Jufri tadi. Karena apa? Ini jadi persoalan yang kemudian Merauke sampaikan dan semua menyampaikan itu. Persoalan kita 86.000 banpol yang ada. Nah, kalau kita tidak didukung dengan data, kapan kita akan membuat kebijakan dan mohon kepada Pak Menteri untuk mendukung ini. Jadi yang pertama yang sekali lagi saya mohon sekali lagi dukungan agar data ini diupdate setiap bulan. Kita sudah ada WA group, 34 WA group, 3 WA group wilayah. Nah yang kedua yang kami minta adalah data PPNS. Ini jadi persoalan lagi. Berapa sih jumlah PPNS yang ada di kita? Data yang ada di kami itu 5 ribuan. Tapi apakah itu faktual? Kita belum tahu. Belum lagi kita akan mintakan berapa sih jumlah perda yang ada di kabupaten, di kota, di provinsi. Supaya nanti anggaran yang akan dijelaskan oleh Pak Bimo nanti pas daerah mana yang kita mintakan untuk mengirimkan data PPNS-nya. Jangan kita asal-asal PPNS dari daerah, padahal di situ sudah banyak. Bayangkan masih ada provinsi sekalipun, kabupaten kota yang masih belum punya PPNS-nya. Jadi sekali lagi kami minta supaya kita tahu berapa sih jumlah PPNS yang ada, berapa sih perda, supaya nanti kita dapat jumlah ideal yang sebenarnya itu berapa. Setiap PPNS itu berapa menghadapi apakah satu perda atau bagaimana. Yang ketiga yang kita mintakan data juga adalah berapa sih jumlah jabatan fungsional yang ada. Karena kalau kita tidak punya data, apalah artinya kita yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungan, baik para kasat provinsi dan kabupaten kota. Saya tidak henti-hentinya main terus di grup setiap saat. Hanya untuk apa? Mengingatkan kepada kita pentingnya itu. Nah oleh karena itu dalam hal kita kemudian mengumpulkan data, apalagi yang berikut Bapak Ibu sekalian, data yang ada di kami menunjukkan 1,2 sekian juta jumlah linmas yang ada. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau dijumlahkan 1,2 juta tambah 120.000, bayangkan. Kekuatan Satpol PP dan Linmas itu lebih besar dari TNI dan Polri sekalipun kalau digabung. Kita tidak bisa gunakan ini. Karena apa? Data kita tidak jelas. Karena apa? Data Linmas itu hanya ada pada saat-saat tertentu. Ketika kemarin kayak pilkada ada orangnya. Setelah itu tidak ada orangnya. Nah itulah yang kita minta, berapa sih data kita? Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pentinglah bagi kami di Direktorat Pol PP dan Linmas ini. Yang pertama adalah mari kita sama-sama bekerja sama untuk mengupdate data. Itu yang kami minta. Selalu diupdate data sehingga kami tahu berapa faktual yang ada di Satpol PP dan Linmas. Nah yang kedua nanti berturut-turut oleh Pak Kasubdit, mulai dari TAOPS, kemudian nanti dari PPNS, Linmas, nanti mungkin dari Ibu Agustin yang SDM, menjelaskan apa yang akan kita buat di tahun anggaran 2021 ini. Nah Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin adalah yang kita hasilkan dan kemudian bergeming, kemudian mempengaruhi apa yang sudah disampaikan tadi Pak Menteri. Kita ingin ada perubahan di Direktorat Pol PP dan tentunya kepada rekan-rekan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Contoh, kita ingin kemudian mengeluarkan yang namanya kode etik, tata krama, dan peraturan tata kehidupan polisi Pamong Praja yang ada. Supaya kita lebih baik. Nah kami mohon nanti rancangan ini kita akan share lagi ke daerah. Dengan harapan Bapak dan Ibu yang memang betul-betul mengalami dan berinteraksi langsung dan tahu sekali soal di lapangan memberikan masukan kepada kami. Sehingga apa yang kami akan munculkan dalam kode etik tata krama dan tata peraturan kehidupan polisi Pamong Praja itu jelas. Belum lagi ada aturan-aturan yang kita harus atur. Karena apa? Apa yang saya lihat mungkin kita masih kurang mengatur agar
Semua yang ada itu sama. Belum lagi di Permen 17, saya contohkan banyak hal. Contoh, ketika kita menggunakan taktikal, ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang. Saya ada lengan panjang, tapi ketika saya pakai nanti orang foto, dia melanggar Permen 17. Contoh PDL yang dibawa di sini. Ada yang lepas, ada yang masih pakai karet, yang mana sih yang betul? Jadi yang saya lihat betapa di kita kemudian banyak yang keliru, tidak menyesuaikan dengan Permen 17. Kita akan kemudian menyampaikan yang mana sih yang Bapak dan Ibu mau. Yang akan kita atur. Supaya apa? Ketika semua Satpol PP dibariskan, katakanlah di layar atau di foto, sama. Coba lihat kalau TNI, coba kalau lihat Polri, sama. Saya kebetulan mengalami itu karena 17 tahun hidup di Jatinangor, mengatur yang namanya pedoman tata kehidupan praja IPDN. Itu yang saya dapatkan, itulah yang kita akan supaya minimal seperti yang Pak Menteri sampaikan, kita beda-beda tipis lah Betty dengan TNI dan Polri supaya kita sama. Sekarang ini kalau kita lihat di foto, ya mohon maaf. Kalau berdiri pakai PDH, bajunya kalau ada 100 macam ya 100 macam di kita. Beda, PDL ya seperti itu. Belum lagi nanti tentang gamat pedoman pengaturan yang namanya tanda. Istilah saya mana atribut dasar, mana atribut tambahan. Seringkali mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Kasat pun salah menempatkan yang namanya atribut tambahan. Saya lihat di beberapa ucapan selamat ada Kasat yang salah menempatkan atribut tambahannya. Bagaimana dengan anak buah kalau kita sudah salah? Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama sepakat. Kalau kita ingin baik ya sudah seperti itu. Gunakan WA group, gunakan link yang ada supaya kita berkomunikasi mana yang keliru. Saya berusaha, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan siapapun saya berusaha jawab. Untuk apa? Supaya kita sama. Saya berusaha aktif di WA group untuk apa? Setiap ada pertanyaan dari rekan-rekan saya di seluruh Indonesia, pasti saya akan jawab bersama dengan dukungan dari teman-teman. Itu yang dari TAUP, nanti akan dijelaskan lanjut. Kemudian nanti dari PPNS, kita sudah menyiapkan ada 12 anggaran. 10 kegiatan untuk mencetak PPNS. Ada 10 angkatan. Pembentukan PPNS. Dan kita mengakomodir 2 angkatan untuk kelas para kasat yang manajemen yang belum ikut. Karena kalau kita tidak ikut, kita menyalahi ketentuan. Kita sudah koordinasi ke Mabes, mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti. Justru kita usulkan, bagaimana kalau pembentukan ini agar sikap perilakunya itu bagus, kita atur. Boleh enggak 75% kita ketemu langsung, 25% virtual. Nah kalau kelas manajer terbalik lagi, 75% virtual, 25% kita ketemu langsung. Itu sedang dibahas, mudah-mudahan ini kalau bisa dilaksanakan, tahun ini kita bisa melaksanakan itu. Nah, belum lagi di Linmas, banyak hal yang harus diatur oleh Linmas. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, pakaian Linmas kita itu mau di komedian dia muncul, mau di mana-mana muncul. Ya itulah yang kita merubah supaya apa? Mereka tampil. Pol PP, Linmas, tampillah dengan gagah supaya apa? Kita lebih baik melaksanakan tugas. Nah, oleh karena itu beberapa perubahan ini yang kami inginkan adalah mari sama-sama kita saling mendukunglah. Antara yang lain minimal memberikan masukan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap nanti rekan-rekan saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan secara cepat supaya rekan-rekan para kasat tahu dan di daerah bahwa kita punya program tahun ini seperti apa. Mulai dari Pak Beni, Pak Bimo seperti apa supaya rekan-rekan kemudian bisa mengatur, merencanakan, kemudian menyampaikan kepada kita, Pak begini-begini, kita akan segera tindak lanjutkan. Barangkali itu awal dari saya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan ini nanti setelah penjelasan, kemudian kita akan merumuskan apa yang akan menjadi rumusan di rakor pada saat ini. Kemudian nanti malam kami sudah terjadwal dengan Pak Dirjen PJ Gubernur Kalimantan Selatan, beliau berkenan menutup dan memberikan isu-isu strategis soal Satpol PP dan Linmas. Jadi kami berharap nanti jam 6:30 waktu Jakarta atau 7:30 waktu Banjarmasin, kita kumpul lagi di sini menggunakan PD taktikal. Jadi pakai baju apa?
Oke, PDH nanti kita tinggal sampaikan lagi kepada PDH. Karena permintaan beliau akan menutup dan akan menyampaikan beberapa hal menyangkut strategi, isu-isu strategis yang ada. Barangkali itu dari saya. Sekali lagi kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini saya minta supaya Pak Beni melanjutkan. Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Dir, rekan-rekan Kasubdit. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Kasatpol PP Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan beberapa hal. Mungkin dari kami Subdit Tata Operasional dan Standarisasi Pol PP. Mohon izin memperkenalkan terlebih dahulu, kami Beni Pakpahan Pak, saat ini ditugaskan sebagai Kasubdit Tata Operasional dan Standarisasi Pol PP. Jadi mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait tadi disampaikan oleh beliau mengenai regulasi. Kebetulan menjadi tanggung jawab kami, ada beberapa regulasi yang tahun ini akan kami siapkan dan tentu memerlukan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Direktur terkait dengan rancangan Permendagri SOP dan Kode Etik. Ini yang perlu kita bahas secara detail karena sangat terkait dengan Permendagri nomor 26 tahun 2020. Di situ nanti akan diatur SOP mengenai penegakan perda perkada sampai penyelenggaraan Tibum Tranmas. Sebagai revisi dari Permendagri 54. Kemudian yang kedua mungkin dapat kami informasikan seperti yang kita lihat bersama Bapak Ibu, di depan kita ini ada Pataka Pol PP, ada Pataka Linmas. Sejauh yang kami tahu Bapak Ibu, regulasi formalnya sampai dengan saat ini belum ada. Ini yang perlu kita tetapkan di dalam suatu regulasi. Termasuk juga mengenai tata upacara. Tata upacara yang selama ini kita gunakan masih mengadop setengah-setengah antara TUM dan TUS. Ini yang perlu kita formalkan. Kemudian regulasi yang kami anggap cukup penting juga mengenai nomenklatur kita. Pedoman nomenklatur Satpol PP yang kalau kita lihat kondisi saat ini dari Sabang sampai Merauke itu mungkin ada 5 atau 6 variasinya Pak. Ada yang disebut dengan Satpol PP, ada yang disebut Satpol PP dan Damkar, ada yang disebut Dinas Trantibum, macam-macam. Ini yang akan kita formalkan sehingga nomenklatur nanti Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten kota akan seragam. Seperti ketika kita menerapkan Permendagri 40 tahun 2011. Kemudian terkait dengan perlu kami sampaikan juga mengenai tuan rumah untuk HUT berikutnya. Ini yang perlu kita sepakati Bapak Ibu karena sesuai dengan kesepakatan kita tahun 2020 seharusnya tuan rumah untuk HUT yang dirangkaikan dengan Rakornas Satpol PP untuk tahun 2021 adalah Provinsi Sulsel. Namun kita sama-sama ketahui bersama kondisi 1 tahun ini yang kita sedang alami pandemi COVID mengakibatkan beberapa hal yang pada prakteknya HUT tersebut tidak dapat dilakukan di Provinsi Sulsel. Kami memerlukan kesepakatan, tapi tentu nanti kesempatan pertama akan Pak Direktur tentu melalui Pak Direktur akan tetap kami berikan kepada kawan-kawan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah Pak Muji dan kawan-kawan nanti tetap akan menjadi tuan rumah untuk HUT tahun 2022 atau tidak, nanti kita akan sepakati. Kemudian juga nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, nanti mohon bantuan Bapak Ibu terkait dengan perumusan Rakornas kita. Kami sudah menyiapkan draft perumusan yang tentu nanti memerlukan persetujuan dari Bapak Ibu sekalian. Perumusan inilah yang akan kita laporkan secara formal kepada Bapak Menteri nanti melalui nota dinas. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, setiap kegiatan Rakornas kita tentu akan menghasilkan sesuatu dan mengantisipasi apa yang telah disampaikan oleh beberapa
Kasatpol PP tadi tindak lanjutnya tidak berlarut-larut. Ini yang akan kami siapkan, nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu, kita akan tunjuk 3 orang Kasatpol PP sebagai tim perumus untuk mempercepat. Karena sesuai arahan Bapak Direktur tadi, Pak Dirjen nanti selaku PJ Gub, Kalsel akan memberikan arahan secara umum kurang lebih jam 18.30 WIB. Berarti di sana kurang lebih jam 19.30 WIB. Mungkin itu sedikit Pak Dir yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bimo lanjut. Pak Dir, terima kasih izin Pak Dir, Bapak Ibu para kasat yang saya hormati. Jadi saya Bimo Aryo Tejo, saya Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Jadi tadi yang disampaikan Pak Direktur, kita fokus pertama terkait dengan pendataan. Jadi kita sudah buat link Bitly terkait dengan jumlah PPNS yang ada di provinsi, kabupaten, kota, baik yang di Pol PP maupun di OPD lain. Kita konsen ke PPNS Perda. Terus kita juga mendata jumlah perda yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Kita juga mendata pembentukan sekretariat PPNS yang ada di provinsi maupun kabupaten, kota. Dan kita juga mendata jumlah perda yang sudah ditegakkan oleh teman-teman PPNS, baik yang sanksinya administratif maupun sanksinya pidana. Kenapa harus kita lakukan itu? Karena tadi yang disampaikan Pak Direktur, kita lagi membuat pedoman berapa sih jumlah ideal PPNS di OPD Pol PP. Jadi kalau saya mengilustrasikan itu, di Pol PP itu minimal 5. Jadi pertama Kasat harus PPNS, Kabid Gakda harus PPNS, Kasilidik harus PPNS, dan 2 staf di bidang Gakda itu harus PPNS. Jadi minimal itu wacananya itu di 1 OPD PPNS ada di 1 OPD Pol PP ada 5 PPNS. Terus selanjutnya terkait dengan pelaksanaan diklat tadi itu sudah disampaikan Pak Dir, kita akan melaksanakan ada 10 kelas pembentukan dan 2 kelas manajemen. Mudah-mudahan tidak ada perubahan karena ini situasi pandemi, masih ada pergeseran-pergeseran, nanti kita akan rapatkan juga. Terus yang terakhir, kita ini ada kegiatan dengan Bareskrim di 12 provinsi terkait dengan dukungan OPD dalam penyelenggaraan penegakan perda. Jadi teman-teman Bareskrim ini mendukung PPNS Perda di daerah untuk menegakkan perda secara tipirik. Kemarin saya sudah ke Aceh, ada Pak Kasat Aceh Pak ya, dengan teman-teman di Bareskrim, insya Allah tanggal 9, kalau diizinkan pimpinan, saya dengan Pak Direktur ke Papua Barat untuk kegiatan Bareskrim itu. Selanjutnya ke Papua, terus ke Sumsel, Pak Kasat Sumsel, ke Gorontalo, ke Riau, Kepri, Sulut, dan Gorontalo. Jadi teman-teman Bareskrim ini sangat-sangat peduli anggaran-anggaran mereka Pak. Mereka yang mengumpulkan. Kita diundang sebagai narasumber hadir untuk memberikan pemahaman terkait dari proses penegakan perda yang dilakukan oleh PPNS. Mungkin itu Pak Direktur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bimo. Lanjut, Pak Fadli lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Ibu Kasatpol PP, Provinsi, Kabupaten Kota yang hadir secara fisik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dengan Fadli, Kasubdit Linmas, saya baru di Direktorat Pol PP dan Linmas ini bulan Juli 2020. Sebagaimana arahan Pak Direktur, ada beberapa hal dalam rangka penguatan penyelenggaraan Linmas yang ingin coba singkat saya sampaikan bahwa pada saat ini sebagaimana kita ketahui eksistensi Satlinmas sampai dengan saat ini memang masih menjadi PR baik bagi kami maupun di pemerintah daerah dalam rangka penguatan eksistensi keberadaan Satlinmas. Dalam rangka penyelenggaraan Linmas yang bertujuan untuk melindungi masyarakat ini,
ada beberapa langkah-langkah yang rencananya beberapa dalam tahun 2021 ini akan saya lakukan. Pertama, kami ingin melihat dalam rangka mengembalikan identitas Satlinmas di daerah, karena Satlinmas ini keberadaannya ada di kelurahan dan desa. Kami coba pada tahun ini menyusun peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pakaian dinas dan pakaian tugas serta sarana prasarana penyelenggaraan tugas baik Satgas Linmas dan Satlinmas. Sebagaimana amanat dalam Permendagri 26 tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei tahun 2020 dalam rangka penguatan kelembagaan penyelenggaraan Linmas, sebagaimana 7 elemen dasar penyelenggaraan pemerintahan terkait kelembagaan, urusan pemerintahan, kemampuan keuangan daerah. Tentu di dalam Permendagri 26 ini sudah ada amanat untuk membentuk Satgas Linmas. Dalam konteks penguatan penyelenggaraan Linmas ini, Satgas Linmas ini ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di kecamatan. Nah, fungsi daripada Satgas Linmas ini salah satunya adalah membina Linmas, meningkatkan kompetensi Linmas, membantu tugas-tugas Linmas yang ada di desa dan kelurahan. Di dalam Permendagri nantinya yang di pakaian seragam ini kami juga berencana akan mengatur terkait kode registrasi penomoran untuk anggota Satlinmas. Kami di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ini ada Direktorat Toponimi dan Batas Daerah. Di sana adalah direktorat yang menaungi dalam konteks pengeluaran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Kode seperti NIK Bapak Ibu yang punya saat ini di NIK itu 2 digit provinsi, 2 digit kabupaten kota, 2 digit kecamatan, bahkan kode desa kelurahan dan desa itu ada 4 digit. Dan diikuti nanti di 2 angka terakhirnya itu adalah nomor registrasi atau nomor urut daripada Satlinmas tersebut. Hal ini dilakukan, kenapa kami ingin melakukan boleh dikatakan penertiban nomor KTA ini supaya kita dalam rangka validasi jumlah Linmas real ini ada berapa. Penomoran ini pun nanti akan kami minta di dalam regulasi ini pun kepada Kasatpol PP yang ada di daerah. Supaya apa? Karena Satpol PP selaku pembina Linmas yang ada di desa kelurahan supaya tahu jumlah kekuatan, bukan hanya Linmas yang dalam konteks pemilu, tapi betul-betul kalau istilahnya di daerah itu Linmas inti yang betul-betul menyelenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan wajib dan pelayanan dasar terkait Trantibum Linmas. Oleh karena itu, ada beberapa langkah-langkah berdasarkan beberapa kali pertemuan saya dengan teman-teman dari pemerintahan daerah, baik dengan Bapak Kasatpol PP, Kabid Linmas. Penyelenggaraan Linmas ini mulai agak turun. Oleh karena itu saya ingin mencoba memotret sejauh mana program dan kegiatan yang ada di pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan Linmas. Sebagaimana kita tahu penyelenggaraan Linmas itu ada 11 tugas Satlinmas di sana dan ini wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Dari tugas-tugas ini saya juga ingin mengukur apakah kemampuan Satlinmas yang merupakan individu masyarakat yang direkrut dari masyarakat sudah memahami 11 kompetensi ataupun tugas yang diamanatkan dalam Permendagri 26 tahun 2020. Satu Linmas memahami 11 tugas. Ke depan ini saya ingin mencoba memotret karena di kami ada peta batas wilayah administrasi, kami nanti bisa mengambil peta tata ruang, kami bisa nanti peta bencana, peta kebakaran, dan satu yang belum masih ada saat ini adalah peta rawan Trantibum Linmas. Apa ukurannya, bagaimana indikator penetapan peta Trantibum atau peta rawan Linmas, karena ini sangat membantu kami di pemerintah pusat untuk melihat target ataupun program kegiatan yang tepat bagi pemerintah daerah dalam menyusun program kegiatan terkait Trantibum ataupun Linmas sesuai dengan kondisi baik kearifan lokal daerahnya, tata ruang daerahnya, kondisi apakah itu rawan bencana, kebakaran, karena itu merupakan sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 23 bahwa Trantibum Linmas dibagi 3 suburusan, Trantibum sendiri, bencana dan kebakaran. Jangan sampai sebagai salah satu contoh, Satlinmas membantu bencana.
Satlinmas membantu kebakaran, Satlinmas membantu HAM. Kita memberikan kompetensi, misalnya ada suatu daerah, dia daerahnya lebih banyak laut atau danau. Tapi kompetensi Satlinmasnya kita bantu dia meningkatkannya dalam konteks kebakaran. Nah itu tidak tepat, makanya kami ingin mendata terlebih dahulu sebagaimana arahan Pak Direktur, berapa jumlah Linmas sesungguhnya, karena begitu saya berada di Linmas ini, jumlah 1,2 juta itu adalah data akumulasi dari yang dulu sampai dengan tahun 2020. Jadi belum pernah dilakukan validasi. Berapa sesungguhnya di suatu desa, di suatu kelurahan, jumlah Linmas yang ada itu berapa. Kearifan lokal desa, kearifan lokal daerah dalam konteks penyelenggaraan daerah kami ingin petakan supaya tepat dalam konteks peningkatan kapasitas Satlinmas. Karena ada Permendagri 42 2017 di situ kepala daerah agar melakukan peningkatan kompetensi Satlinmas. Apakah kompetensi Satlinmas yang sudah diamanatkan ini diselenggarakan tidak oleh pemerintah daerah? Apakah pemberdayaan Linmas dalam konteks pemberian penghargaan kepada Satlinmas ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dilakukan tidak oleh kepala daerah, karena di amanat undang-undang itu kepala daerah lah yang memberikan penghargaan kepada Satlinmas. Beberapa hal ini mohon izin Pak Direktur perlu saya sampaikan dalam rangka kita ingin melihat sejauh mana kompetensi dan eksistensi ataupun program kegiatan yang ada di POK Bapak Ibu ataupun di kecamatan ataupun desa kelurahan ada tidak terkait mencantolkan penyelenggaraan Linmas di daerah. Saya ingin memeta sampai sejauh itu dalam rangka optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan Linmas. Mungkin itu Pak Direktur yang ingin disampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tambahkan Bapak Ibu sekalian. Ternyata dari pengalaman saya, mendata itu baiknya sebenarnya hanya 2 minggu. Dengan menggunakan WA Group. Saya sudah lihat, mendata dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi hanya memakan waktu sebanyak 2 minggu kurang. Mohon maaf, yang lain itu yang malas-malas itu yang membuat sampai 1 bulan. Ini sudah 1 bulan kita masih ada 5 kabupaten yang belum memasukkan. Yang kedua, supaya kita tahu semua, kenapa selalu kita itu tidak disebutkan. Ketika tadi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu menyampaikan, karena saya sudah lihat yang namanya bersatu lawan COVID itu ada sistemnya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu selayarnya besar seperti itu karena besarnya. Mereka bisa update setiap detik berapa kegiatan. Nah, ternyata yang mengupdate itu adalah setiap anggota Polri, anggota TNI minus kita. Pol PP itu hanya duta perubahan perilaku yang jumlahnya sangat sedikit sehingga wajar ketika kemudian kita ya tidak disebutkan. Karena apa? Jangankan jauh-jauh, saya sudah lihat Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan ini sebagai koreksi bagi diri kita sendiri. Meminta laporan, ya untung-untungan, hari pertama lancar, hari kedua lancar, tunggu minggu berikutnya, kurang lancar lagi. Belum lagi foto, ada yang sengaja mengirim foto sampai 100, ya tolonglah dipilih fotonya. Yang kirim jangan semua foto dikirim, saya sering lihat, akhirnya apa, HP saya sering hang. Karena apa? Sering 100, bayangkan berapa puluh grup yang saya mau menjawab itu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, kenapa itu tidak dimuncul? Karena kita di BLC itu memang tidak ada. Itu yang kita minta ke Pak Dirjen, masukkan Pol PP itu menjadi sama dengan TNI Polri supaya semua data yang kita foto itu masuk sehingga yang tadi Ibu Dr. Rewi sampaikan. Kalau mau dibuka klik berapa jumlah pakai masker langsung keluar tabelnya. Berapa yang dihukum keluar tabelnya. Berapa semua ada di situ. Saya sudah lihat. Nah oleh karena itu sekali lagi yang namanya jejak digital itu perlu Bapak Ibu sekalian. Saya ulang lagi, jejak digital itu perlu. Nah di kita masih kurang dengan jejak digital itu. Nah tolonglah Bapak dan Ibu sekalian, data jejak digital berupa laporan itu sangat penting karena itu yang diminta sebenarnya. Nah setelah ini silakan 26.000 PNS ini tergantung dari Ibu Agustin. Nanti silakan Ibu Agustin SDM yang akan menyampaikan beberapa kegiatan di tahun anggaran 2021. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kasatpol PP, Provinsi, Kabupaten, Kota yang hadir pada hari ini, baik fisik atau melewati Zoom. Yang terhormat Bapak Direktur dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agustin. Saya baru bergabung kurang lebih 3 bulan di Pol PP. Sebelumnya mungkin Bapak mengenal dengan Bapak Eko Wulandaru sebagai Kasubdit Fasilitasi SDM Pol PP. Izin menyampaikan beberapa kegiatan yang bisa difasilitasi oleh Pol PP khususnya di Subdit Fasilitasi SDM. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan tentang standarisasi polisi Pamong Praja. Nanti kami akan mengundang kegiatan berupa FGD atau via Zoom atau fisik. Yang kedua yaitu asistensi penyusunan kebutuhan rencana peningkatan kompetensi dan pembinaan karir Satpol PP. Ini akan nanti wujudnya akan kami berikan kuesioner kepada Kasatpol PP baik di provinsi atau kabupaten kota terkait data yang kami perlukan untuk pengembangan Satpol PP ke depan. Selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas SDM Pol PP dalam rangka mendukung pencapaian SPM suburusan Trantibun Linmas. Di sini kami sudah mengadakan kemarin rapat persiapan, mungkin nanti akan ada rapat selanjutnya yaitu terkait dengan standar mutu pelayanan yang akan kita buat seperti apa di Pol PP. Satu terkait dengan standar operasional prosedur Satpol PP, yang kedua standar sarana dan prasarana Pol PP sendiri, yang ketiga yaitu standar pelayanan yang terkena dampak gangguan di lapangan. Nah, itu akan kami buatkan standarnya. Nanti kami juga akan memanggil beberapa narasumber terkait dengan SPM. Yang selanjutnya yaitu pengembangan dan pengintegrasian data Jafung Pol PP. Menyambung dari informasi dari Pak Direktur, betul kami membutuhkan sekali data terkait dengan jumlah berapa banyak PNS tenaga honor yang ada di provinsi kabupaten kota. Karena kami akan mendata betul seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber dari Pothan, itu juga membutuhkan data dari kami terkait berapa PNS, berapa honorer yang mungkin nanti akan bisa dimasukkan dalam pelatihan dasar seperti yang disampaikan oleh Bapak Brigadir Jenderal tadi. Itu kami juga membutuhkan data dari Bapak Kasat Provinsi, Kabupaten, Kota untuk kami tindak lanjuti kepada beliau. Selanjutnya yaitu bimbingan teknis penilaian angka kredit. Kami juga nanti akan mengundang Bapak selaku peserta dan nanti juga kami akan mengundang beberapa narasumber bagaimana cara menghitung angka kredit, apakah selama ini kami melaksanakan penghitungan sudah benar atau masih ada perkembangan-perkembangan baru yang akan menghitung penilaian angka kredit. Selanjutnya yaitu asistensi kenaikan jenjang. Kenaikan jenjang juga kami sudah mulai mengerjakan banyak sekarang ini banyak yang alih jenjang dengan uji kompetensi yang kami laksanakan. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, karena kami di Direktorat punya 5 subdit, jadi ini yang sebenarnya yang terakhir yang perlu juga menjadi perhatian. Setiap minggu, setiap hari kami biasanya mendapatkan disposisi surat dari Pak Dirjen soal persoalan-persoalan yang ada di daerah.
menyangkut HAM, menyangkut tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan di daerah, sehingga dari HAM kemudian penghargaan ini akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali ini perlu. Apalagi sekarang beliau ini sekarang diundang di di Kementerian Kumham untuk membicarakan hal-hal teknis mengenai tugas kita. Saya anggap ini penting Bapak Ibu sekalian, di era sekarang perlu kiranya menjadi perhatian bagi kita sekalian. Silakan Bang. Terima kasih Pak Direktur, izin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam Praja Wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Halasan Sitorus. Kalau Pak Fadli tadi baru usia 7 bulan di Pol PP, Bu Agustin baru berusia 3 bulan, saya baru 1 bulan lebih 14 hari di Direktorat Pol PP. Terima kasih Pak Direktur atas waktunya. Yang pasti tusi daripada Pol PP adalah penegakan perda. Kalau memang Bapak Ibu menegakkan perda, berarti Bapak harus memahami perda yang dibuat di daerah masing-masing. Artinya, memahami artinya bahwa kita mengharapkan Pol PP ikut berperan aktif dalam penyusunan perda. Supaya apa? Kalau Bapak Ibu ikut merumuskan perda di daerah, artinya sejarah kebatinan daripada perda tersebut kita akan pahami. Dengan menegakkan apa yang Bapak buat, gampang. Kalau kita pakai istilah daripada Faisal Tanjung, libas urusan di belakang. Artinya Pol PP harus mampu seperti itu. Tapi dengan catatan kami dari Subdit HAM membuat rambu-rambu atau rule-nya bagaimana Pol PP dalam menegakkan tugas, menegakkan perda perkada, tapi harus melihat nilai-nilai hak asasi manusianya. Ada memang beberapa contoh-contoh yang kadang-kadang sepele kita lihat Pak di televisi atau di media sosial lain. Pol PP mengadakan operasi, menendang pedagang, tapi buahnya diambil dimakan juga. Artinya apa? Itu kadang-kadang yang memang sering dapat pengaduan ke kita, khususnya ke Direktorat Pol PP, bagaimana Pol PP melakukan tugasnya, tapi ada hak-hak pedagang atau ada hak-hak orang yang dilanggar. Makanya kita mengadakan beberapa kegiatan ke depan, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa hadir nanti, yaitu supervisi penyelenggaraan penegakan perda dan perkada yang berperspektif. Apa orang Batak susah Pak Direktur. Berperspektif HAM. Nah, Bapak-bapak pasti lebih paham dari saya itu. Karena memang Bapak yang melakukan dan Bapak harus menaati rule tentang HAM tersebut. Kebetulan sekarang dalam penyusunan Perpres tentang HAM generasi kelima. Generasi kelima dalam arti ada 4 poin yang dibahas di sana. Bapak harus menegakkan perda tapi melihat disabilitas, keberpihakan kaum perempuan, anak, dan apa satu lagi itu. Nanti kita lihat di buku. Artinya apa Pak? Sebenarnya bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan supaya nanti nilai-nilai HAM yang ada di daerah Bapak jangan ada istilahnya merah, kuning, dan hijau. Kalau Bapak misalnya selaku pelaksana di daerah sebagai ujung tombak, kebetulan ada pelaporan per triwulan atau per kuartal atau per 4 bulan. Nanti akan dibuat database oleh Biro Hukum dan HAM yang ada di provinsi sebagai pelaksana HAM itu sendiri di daerah. Nanti kita akan mengadakan itu. Terus ada juga nanti asistensi pelaksanaan HAM di daerah. Nanti ini berkaitan dengan Biro Hukum dan juga bapak-bapak dari Satpol PP akan kita undang. Artinya apa? Kita menginginkan bagaimana pelaksanaan HAM di daerah dalam konteks pelaksanaan tusi Pol PP sebagai penegak perda maupun penegak perkada. Itu yang memang hal-hal yang utama yang bisa kami sampaikan. Walaupun kami subdit terbontot, subdit 5 di Direktorat Pol PP, tapi ini yang utama yang harus di depan. Apapun yang dibuat Pak Bimo, Pak Beni dengan Pak Fadli atau Bu Agustin,
Kalau Bapak menghilangkan nilai-nilai HAM dalam penegakan atau pelaksanaan TUSI, saya pikir juga itu akan mencoreng kita sebagai anggota Pol PP khususnya atau ASN secara umum. Itu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan, karena tadi juga saya bilang bahwa kami baru 1 bulan 14 hari di Direktorat Pol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan yang duduk sekarang ini adalah orang-orang baru. Sama kan saya juga masih baru. Baru masuk, ditugaskan ke Banjarbaru, masuk lagi. Jadi kalau saya hitung memang baru mau 3 bulan saya berada bersama-sama. Kalau yang turun tadi itu yang senior-senior. Jadi karena kita baru, kita ingin memberi nuansa baru bagi Satpol PP. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, saya hitung-hitung ternyata saya sudah datangi 7 Kasat Pol PP secara fisik. Saya sudah datangi di waktu saya kurang lebih 3 bulan. Dan saya sudah datangi lebih dari 20 Kasat Pol PP di kabupaten kota, langsung ke kantornya. Dan langsung upacara di situ. Saya sudah lebih dari 20 hanya dalam waktu tidak sampai 3 bulan di era pandemi. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian? Saya ingin betul-betul memahami. Walaupun di tahun 2000 saya pernah jadi PLH Kasat Pol PP di Kota Bitung. Saat itu jadi PLH. Jadi justru Bapak Ibu sekalian, saya ingin memahami betul-betul tentang pelaksanaan tugas Satpol PP. Karena apa? Jika kita akan berbuat NSPK tadi, jika saya tidak memahami, bagaimana kita akan mengatur lebih baik. Nah oleh karena itu, sekali lagi kami ingin Bapak dan Ibu sekalian, tolonglah bantu kami. Dan kalau Bapak Ibu tanya, kenapa teman-teman yang dapat penghargaan? Banyak hal yang kami lihat, ada beberapa indikator, sampai saya minta ambil data di BLC, ambil di Bitly, segala macam saya bilang ambil. Kalau perlu lihat di Google, di televisi, mana yang paling rajin mengupload kegiatan, mana yang paling rajin, kemudian menyampaikan beberapa, itulah yang kemudian hasilnya yang Bapak dan Ibu bisa lihat tadi. Saya bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian ingin, walaupun memang banyak teman-teman yang ingin supaya memberikanlah kertas, iya kita lakukan itu. Untuk apa? Mendorong rekan-rekan agar dalam masa pandemi dari kemarin itu bisa lebih aktif lagi. Banyak hal di sini, ada beberapa kasat yang saya bilang tadi karena dia tahu ada penilaian, jadi 1 hari itu bahkan sampai 100 foto dia kirim, yang saya sampaikan tadi. 100 foto tiap hari. Saya bilang ini betul enggak setiap hari seperti ini? Tapi nyatanya memang betul dilakukan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin agar Bapak dan Ibu sekalian jika kita diakui, contohlah seperti yang lain. Saya sudah lihat langsung di BLC tadi. Kalau kita tidak mengupload kegiatan, tidak melaporkan, apalah kegiatan kita. Fungsi dari jejak digital itu bisa mengungkap setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan pukul 16.34, saya sudah sadar betul. Apalagi sudah pakai baju kebesaran ini, Bapak dan Ibu sekalian sudah ya mulai ingat di kamar mungkin. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin agar untuk perumusan ini sudah ada naskahnya tinggal diatur. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu yang lebih senior supaya lebih cepat, kan kalau di Pol PP ini main tunjuk aja. Kebetulan saya di sini, jadi mohon maaf saya tunjuk langsung. Perumus untuk Rakornas saat ini, karena saya sudah lihat siapa yang paling jago nyanyi tadi malam itu sudah ada orangnya. Paling rocker lagi, jadi saya tunjuk Pak Ketua adalah Kasat Bengkulu. Karena sesuai dengan gaya nyanyinya, mana Pak Kasat Bengkulu nih? Oh. Kemudian sekretarisnya, ya bukan karena saya satu angkatan sama Pak Noviar, tidak. Kebetulan karena memang dia dari dulu yang saya tahu orangnya suka sekali di sekretaris. Jadi Pak Noviar ini yang jadi sekretaris. Kemudian anggota, mohon maaf senior, jadi Kasat Pol PP NTB jadi anggota. 3 orang ini kami berharap dengan Pak Beni dan semua tim yang ada segera merumuskan untuk dilaporkan kepada Pak Menteri. Saya titip sekali lagi catatan kecil.
Karena apa? Saya sering dengar dan lihat kemudian mau di grup Banpol, mau di grup kita, jangan kemudian kegiatan Rakornas ini hanya jalan di tempat gerak, jalan di tempat terus. Tidak ada ceritanya maju jalan. Nah, kita ingin mari kita sama-sama dukungan, kalau langkah dan aba-abanya jalan di tempat, ya maju kita kemudian jalan. Mari kita sama-sama saling membantu dan ingat Bapak dan Ibu sekalian sudah difikskan tadi Pak Dirjen bahwa jam 6:30 waktu Jakarta atau 7:30 waktu Banjarmasin dengan menggunakan baju dinas harian kami tunggu lagi di tempat ini karena akan ada arahan dari Pak Dirjen yang saat ini selaku pejabat Gubernur Kalimantan Selatan. Demikian saya tidak membuka kesempatan bertanya karena komunikasi kita paling efektif adalah lewat WA. Itu paling gampang, setiap saat dengan kondisi lewat WA. Dan saya dan semua akan membalas semua yang Bapak dan Ibu mintakan arahan dan lain-lain. Barangkali ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi tolong nanti tim yang sudah ditunjuk untuk merumuskan bersama-sama dengan rekan-rekan saya. Dan jangan lupa jam 6:30 waktu Jakarta menggunakan pakaian dinas harian di tempat ini akan mendapatkan arahan kebijakan dari Atwil dan Pol PP ke depan dan sekaligus akan ditutup oleh Pak Dirjen. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.